Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian, para hadirin webinar. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri webinar kali ini yang berjudul Automate Workflows with ArcGIS Pro Tasks. Di topik yang kali ini akan saya bawakan adalah mengenai workflow management di ArcGIS Pro. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Salim. Saya adalah Solution Specialist di Esri Indonesia untuk sektor national government, pemerintah pusat, khususnya di bidang mapping atau pemetaan, statistik, dan land administration atau urusan pertanahan. Oke, sebelum saya masuk ke sesi teknis, materi teknis pada hari ini, saya ingin sedikit menjelaskan mengenai latar belakang kenapa workflow management ini penting ketika kita berbicara mengenai sistem informasi geografis. Mungkin bagi kebanyakan orang ketika mendengar kata GIS atau Geographic Information System atau bahasa Indonesianya adalah sistem informasi geografis, hal pertama yang mungkin muncul di banyak benak orang adalah teknologi. Dan ini bukan berarti salah dan memang benar GIS ini adalah teknologi. Kalau kita berbicara mengenai teknologi, kita berbicara mengenai software, hardware, dan GIS ini adalah komponen softwarenya. Namun ketika kita berbicara mengenai GIS sebagai sebuah sistem, kita harus bisa berpikir lebih luas daripada hanya sekedar berbicara mengenai teknologi. Karena untuk membangun suatu sistem, untuk melakukan suatu transformasi digital atau modernisasi sistem atau bisnis, ada beberapa komponen lainnya yang harus kita perhatikan supaya sistem yang kita bangun ini menjadi efisien dan berguna. Komponen yang pertama adalah people. Jadi people, manusia, orang, atau sumber daya manusia bisa dibilang adalah seluruh individu ya sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem tersebut. Ketika kita berbicara mengenai people, kita harus bisa mengerti atau mengetahui siapa individu yang akan terlibat, ya. Karena suatu sistem tidak akan berjalan balik lagi tanpa ada komponen people ini. Jadi selain kita mengetahui masing-masing individu, kita juga harus mengetahui fungsi atau peran dari masing-masing individu tersebut. Setelah kita bisa mengetahui fungsi atau peran dari masing-masing individu, kita mulai bisa memikirkan mengenai tugas atau pekerjaan dari masing-masing individu tersebut. Lalu kita juga harus mengetahui di mana masing-masing individu atau peran mereka berada di dalam suatu sistem. Apakah individu tersebut berada atau melakukan kegiatan pengumpulan data atau membuat data atau sebagai validasi data atau sebagai pengambilan keputusan dari suatu sistem tersebut. Dan setelah itu kita juga harus bisa mengidentifikasikan kebutuhan dari masing-masing individu atau peran tersebut untuk mereka bisa menyelesaikan suatu pekerjaan. Setelah suatu organisasi bisa mengidentifikasi hal-hal tersebut terkait people ya, dan memahami mereka tentunya kebutuhan mereka, kita masuk ke dalam tahap selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah mengenai proses. Jadi ketika kita berbicara mengenai proses, kita berbicara mengenai apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan, untuk menyelesaikan suatu misi. Ada visi di sana, ada tujuan di sana yang ingin kita capai. Sehingga hal itu tentunya akan terjadi suatu alur pekerjaan di sana. Ada workflow di sana, langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Dan bisa dibilang ketiga komponen ini dikenal sebagai yang disebut sebagai the people process technology framework. Ini bisa dibilang framework yang lumayan dikenal di kalangan banyak orang ketika mereka ingin membangun suatu sistem ya atau melakukan transformasi digital atau modernisasi sistem. Biasanya framework ini yang selalu menjadi acuan. Jadi banyak organisasi yang berpikir gitu ya
untuk bisa melakukan modernisasi sistem, mereka mementingkan hanya komponen teknologinya untuk memiliki teknologi yang terbaik, teknologi yang terbaru, versi terbaru, dan justru organisasi-organisasi tersebutlah yang justru gagal dalam melakukan modernisasi atau efisiensi sistem. Jadi komponen people dan proses ini, dan tentunya teknologi juga adalah ketiga hal yang perlu dipikirkan. Lalu tentu saja data kita sama-sama tahu tanpa data kita nggak mungkin bisa mencapai sesuatu, kita nggak mungkin bisa mendapatkan informasi. Jadi data itu juga penting ketika kita berbicara mengenai sistem. Ada yang menyebut data is the new oil, data is the new gold, dan bisa dibilang betul karena data itu begitu penting sekarang nilainya di era sekarang, apalagi kita dikelilingi begitu banyak sumber-sumber data setiap detiknya yang selalu bermunculan, berjuta-juta bahkan mungkin bermiliaran data. Dan atas alasan itu pun GIS sebagai suatu sistem harus bisa mengakomodir kebutuhan tersebut ya, data inflow yang begitu banyak. Nah, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu sistem ini harus bisa scalable. Dan ArcGIS sendiri sebagai platform geospasial yang komprehensif juga mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan tersebut ya. Jadi ketiga komponen tadi ArcGIS atau Esri sudah memikirkan itu sehingga sudah dibuat sedemikian rupa ArcGIS untuk bisa mengakomodir kebutuhan tersebut. Dan terkadang masih banyak yang saya temukan ketika saya berbicara dengan user. Ketika saya menyebut kata ArcGIS, banyak yang berpikiran bahwa ArcGIS ini hanya bisa digunakan untuk melakukan analisis atau modeling, ya, spatial analysis. Sungguh disayangkan sebenarnya karena ArcGIS ini sebagai platform geospasial yang komprehensif tidak hanya bisa atau tidak hanya digunakan untuk melakukan spatial analysis. Memang itu salah satu komponen yang kuat yang bisa dilakukan ArcGIS, tapi ArcGIS itu sebagai platform lebih dari itu. Sebagai sebuah platform, ArcGIS itu bisa digunakan untuk melakukan visualisasi dan pemetaan data-data 2 dimensi, 3 dimensi, atau bahkan 4 dimensi. Dan juga bisa digunakan untuk manajemen dan integrasi data. Sumber-sumber data yang bermacam-macam, yang mungkin disimpan di dalam geodatabase, database, big data store, atau mungkin data-data yang diambil dari sensor-sensor real time, atau mungkin data penginderaan jauh atau remote sensing. Dan yang ketiga, ArcGIS juga mampu melakukan spatial analysis dan modeling. Ini yang tadi saya sudah sebutkan. ArcGIS memiliki berbagai macam geoprocessing tools yang bisa digunakan, dan juga untuk mengakomodir kebutuhan otomasi, bisa membuat model dengan model builder di ArcGIS, atau dengan membuat script. Lalu ArcGIS sebagai platform juga adalah platform untuk sharing dan kolaborasi data. Jadi data atau informasi yang sudah dibuat itu tidak akan ada gunanya kalau misalnya kita tidak membagikannya kepada orang-orang yang berkebutuhan, yang tentunya perlu untuk memiliki informasi tersebut. Dan ArcGIS pun mengakomodir kebutuhan itu, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi sharing dan kolaborasi dari ArcGIS seperti ArcGIS Hub atau ArcGIS Sites, atau melalui API, REST API, Python API, JavaScript API, dan SDK. Dan juga selain daripada itu, ArcGIS mampu dimanfaatkan sebagai workflow management system. Dan ketika kita berbicara ArcGIS sebagai sistem yang terpusat, ArcGIS ini bisa dibilang sebagai central system, di mana sebagai sistem ini bisa diakses dari berbagai device, kapanpun dan dimanapun. Jadi untuk kliennya sendiri, ArcGIS memiliki desktop GIS, lalu bisa dibuatkan juga aplikasi-aplikasi berbasiskan web atau native, juga bisa dimanfaatkan sebagai open system untuk memenuhi kebutuhan melalui API atau SDK. Dan untuk opsi dari pembangunannya sendiri, pembangunan sistem ArcGIS bisa dibangun di cloud, baik itu cloud yang dimiliki Esri, ArcGIS Online, atau vendor-vendor
cloud komersial lainnya seperti Azure atau AWS. Selain daripada di cloud, ArcGIS juga bisa diimplementasikan di on-premise, jadi menggunakan mesin server sendiri di masing-masing organisasi. Oke, itu sedikit penjelasan atau background latar belakang kenapa workflow management ini menjadi penting ketika kita berbicara mengenai sistem. Sebelum kita masuk ke materi teknis, kita akan melakukan polling sebentar. Jadi ada beberapa polling yang akan saya lakukan di sini selama webinar. Jadi tadi saya sudah memperkenalkan mengenai diri saya, memperkenalkan mengenai ArcGIS. Sekarang saya ingin mengenal para audiens yang hadir di webinar kali ini. Jadi untuk yang pertama, pertanyaannya adalah seberapa familiar, seberapa kalian atau Bapak Ibu di sini mengetahui mengenai ArcGIS Pro. Opsi yang pertama adalah saya sudah menggunakan ArcGIS Pro lebih dari 1 tahun. Yang kedua, saya adalah pengguna baru dari ArcGIS Pro, atau saya baru menggunakan ArcGIS Pro kurang dari 1 tahun. Opsi yang ketiga, saya pernah mendengar ArcGIS Pro, tapi saya belum memakai. Dan yang keempat, saya tidak pernah mendengar sama sekali. Oke, sekarang kita akan launching poll-nya, silakan diisi. Saya akan beri waktu beberapa saat. Oke, saya berikan 10 detik lagi. Oke, sekarang poll-nya akan saya tutup dan kita akan lihat hasilnya. Oke, jadi berdasarkan jawaban-jawaban dari para audiens, para peserta webinar, di sini hampir 50% pernah mendengar mengenai ArcGIS Pro, tapi belum memakai. Lalu hampir 40%, 37% adalah pengguna baru, oke? Dan 12% sudah menggunakan ArcGIS Pro lebih dari 1 tahun. Dan sebagian kecil, 5%, belum pernah mendengar. Oke, baik. Kita lanjut ke poll yang kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, di organisasi tempat Anda bekerja, apakah sudah mengimplementasikan workflow management system dalam bentuk apapun? Pilihan pertamanya adalah ya, dan itu terkait dengan GIS, jadi include ya, GIS-nya di manage. Yang kedua ya, tapi tidak ada hubungannya sama sekali dengan GIS. Yang ketiga, mungkin, atau saya mungkin tidak aware dengan hal itu. Jangan sampai cuma Anda yang tidak aware, tapi rekan-rekan kalian aware semua, itu beda kasus. Yang keempat, sama sekali tidak ada. Jadi Anda yakin bahwa di organisasi Anda tidak memiliki workflow management system apapun. Oke, saya akan launch poll yang kedua. Silakan diisi, saya akan berikan waktu beberapa saat untuk mengisi. Oke, saya berikan waktu sekitar 10 detik lagi. Oke, poll akan saya tutup dan kita akan lihat hasilnya sama-sama. Oke, wow, ternyata jawabannya mengagetkan. Jadi sekitar hampir ya 50% sudah memiliki workflow management system yang terkait dengan GIS atau di mana GIS itu juga di manage. Wow, ini benar-benar itu suatu insight buat saya nih. Lalu sebagian besar sekitar 20% sudah memiliki workflow management system tapi tidak terkait dengan GIS. 19% mengatakan mungkin atau saya tidak aware dengan hal itu, dan sebagian kecil 9% yakin bahwa tidak ada workflow management system sama sekali di organisasi tempat Anda bekerja. Oke, jawabannya sangat baik menurut saya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi presentasi pada hari ini. Oke. Jadi topik hari ini kita akan berbicara mengenai workflow management untuk ArcGIS Pro. Jadi mungkin bagi yang tadi sudah kebanyakan tahu ya mengenai ArcGIS Pro. ArcGIS Pro ini adalah bisa dibilang generasi terbaru desktop GIS dari Esri.
Kalau mungkin banyak yang sudah familiar dengan ArcMap, bisa dibilang ArcGIS Pro ini adalah generasi terbarunya ya. Nanti kita akan lihat sama-sama seperti apa tampilannya. Dan kalau kita berbicara mengenai ArcGIS Pro, ya, software desktop GIS, dan ketika kita berbicara mengenai sistem GIS secara keseluruhan, ArcGIS Pro ini tetap akan selalu menjadi komponen yang penting dalam suatu sistem GIS. Karena atas alasan itu ya, penting juga untuk kita bisa memanage workflow dari mulai di desktop level. Oke, lalu kenapa kita harus memanage workflow? Yang pertama adalah yang pasti untuk melakukan standarisasi alur pekerjaan, ya, untuk memiliki standar. Yang kedua, untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi ketika menyelesaikan suatu pekerjaan, dan dengan meminimalisir kesalahan-kesalahan tentunya kita bisa meningkatkan kualitas dari pekerjaan atau hasil pekerjaan tersebut. Alasan yang ketiga adalah untuk mengakses atau mereview kinerja dari suatu pekerjaan ya, dan tentunya ini bisa kita lakukan untuk monitoring dan nantinya untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang keempat, sebagai guidance ya, sebagai panduan bagi mungkin orang-orang yang baru masuk ke organisasi Anda, atau sebaliknya, justru orang-orang yang sudah mungkin lama bekerja, tapi diperkenalkan dengan alur pekerjaan yang baru, sehingga workflow management ini bisa digunakan untuk sebagai proses adaptasi seperti itu. Lalu di ArcGIS Pro sendiri sebenarnya memiliki dua tools yang bisa dimanfaatkan untuk mengelola alur pekerjaan atau workflow. Yang pertama adalah ArcGIS Workflow Manager, yang kedua adalah Task. Sedikit mengenai perbedaan dari ArcGIS Workflow Manager dan Task dari sisi licensing dan software requirements-nya. ArcGIS Workflow Manager memerlukan lisensi ArcGIS Desktop Standard, level standard atau advance, dan tentunya instalasi ArcGIS Pro. Lalu untuk ArcGIS Workflow Manager sendiri memerlukan lisensi extension tambahan ya, dan juga instalasi daripada ArcGIS Workflow Manager tersebut. Lalu ArcGIS Workflow Manager juga memerlukan Enterprise Geodatabase yang sudah dilakukan versioning. Sedangkan Task tidak memerlukan lisensi tambahan, jadi hanya memerlukan lisensi ArcGIS Desktop, dan itu bisa di level basic, standard maupun advanced, dan juga tentunya instalasi daripada ArcGIS Pro itu sendiri. Lalu kalau kita berbicara mengenai satuan pekerjaan, di ArcGIS Workflow Manager itu disebut sebagai job, sedangkan di Tasks itu disebut sebagai task. Dari sisi jumlah pengguna yang bisa kita libatkan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, di ArcGIS Workflow Manager bisa melibatkan beberapa individu atau pengguna sekaligus, dan yang memiliki peran yang berbeda-beda. Oke, jadi memang ini ditujukan, ArcGIS Workflow Manager ini ditujukan untuk enterprise system workflow management. Sedangkan di Task, jumlah pengguna yang bisa menggunakan adalah satu individu. Lalu dari sisi jumlah aplikasi yang bisa dibuka atau di-maintain dengan workflow management system ini, kalau misalnya kita berbicara mengenai ArcGIS Workflow Manager, dapat membuka beberapa aplikasi dan di-maintain ya tentunya dalam keseluruhan workflow tersebut termasuk ArcGIS Pro. Sedangkan di Task, semua pekerjaannya dilakukan di dalam ArcGIS Pro. Lalu biasanya durasi yang diperlukan untuk menyelesaikan satu satuan pekerjaan di ArcGIS Workflow Manager ini biasanya diperlukan sekitar beberapa hari sampai beberapa minggu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sedangkan di Task biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam waktu beberapa menit atau beberapa jam. Terkait integrasi, ArcGIS Workflow Manager bisa mengintegrasikan task di dalamnya. Jadi misalnya dalam satu langkah di ArcGIS Workflow Manager itu dapat membuka ArcGIS Pro dan dapat membuka task di ArcGIS Pro. Sedangkan di Task, kita bisa memasukkan komen-komen atau geoprocessing tool atau add-in yang terdapat di ArcGIS Pro. Lalu persamaan dari kedua fitur ya, bisa dibilang fitur ini tentunya adalah untuk mengimplementasikan best practice workflow, untuk membangun suatu standar alur pekerjaan, dan tentunya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, dan sebagai panduan bagi para pengguna.
Dan di sesi webinar kali ini, kita akan membahas mengenai task. Oke, mungkin saya agak sedikit cepat ya, karena banyak hal yang perlu saya bahas di sesi webinar kali ini, jadi mohon maaf sebelumnya jika saya berbicara terlalu cepat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai task. Jadi task di ArcGIS Pro, ya, ini adalah workflow management tool yang sudah built-in ya, jadi tidak perlu melakukan instalasi atau apapun, instalasi tambahan atau apapun, itu sudah bisa langsung dipakai di dalam ArcGIS Pro. Jadi task itu sendiri adalah sebenarnya sekumpulan langkah-langkah yang sudah dikonfigurasi sebelumnya, yang berfungsi sebagai panduan bagi pengguna untuk melakukan suatu pekerjaan yang sifatnya, ini kuncinya sifatnya adalah repeatable. Ya, jadi yang pekerjaan yang sifatnya berulang. Jadi kalau bisa dibayangkan task ini seperti yang di sebelah kanan, itu seperti wizard ketika kita menginstal suatu software ya dalam di suatu komputer. Jadi kita ada tombol next, 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 lalu nanti finish. Task sendiri berfungsi tadi sudah disebutkan untuk mengimplementasikan best practice workflow untuk meningkatkan efisiensi dari suatu pekerjaan atau ya alur pekerjaan, dan untuk membuat suatu rangkaian langkah-langkah yang sifatnya tutorial secara interaktif. Lalu task juga bisa dikonfigurasikan atau dibuat dengan menggunakan bahasa organisasi Anda. Jadi kalau misalnya bahasa Inggris bisa dibuat dengan bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia bisa juga dibuat dengan bahasa Indonesia. Dan tentunya task ini sifatnya configurable. Oke, dari sisi komponen, suatu task dibuat di dalam apa yang disebut sebagai task item ya di ArcGIS Pro Project. Dan satu project ArcGIS Pro bisa memiliki beberapa task item, dan di mana satu task item tersebut bisa memiliki beberapa task yang saling berkaitan. Oke, secara singkat saya akan mendemokan bagaimana menggunakan task di ArcGIS Pro. Oke, ini adalah tampilan daripada ArcGIS Pro itu sendiri. Jadi kalau misalnya bagi yang belum pernah melihat atau menggunakan, kita bisa melihat ArcGIS Pro ini tampilannya sudah sangat interaktif ya, sudah ada ribbon tab-tabnya seperti itu, dan sifatnya adalah dinamis. Jadi ketika kita memilih layer yang sifatnya berbeda, dia akan juga di bagian tab ini juga akan berubah menyesuaikan format data yang ada di dalam ArcGIS Pro. Jadi untuk memulai task sendiri kita dapat melakukan importing ya. Jadi ketika nanti kita akan membahas bagaimana cara mendistribusikan task itu sendiri, tapi di sini saya jelaskan sedikit, kita bisa membuat task item yang baru atau kita bisa mengimport dari yang sudah existing. Dan ArcGIS Pro sendiri secara bawaan sudah memiliki beberapa task item yang bisa dimanfaatkan. Jadi contohnya di sini kalau misalnya saya memiliki task file, jadi nanti akan saya bahas apa itu task file, kita bisa mengimport, dan setelah mengimport itu akan muncul di task folder di catalog pane. Kalau misalnya kita buka, seperti ini adalah task pane, ya, jadi seluruh alur pekerjaan atau langkah-langkah tersebut akan muncul di dalam suatu pane tersebut. Oke, mungkin sorry, kita balik dulu ke presentasi. Tadi ada yang belum saya sampaikan. Ya, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi salah satu cara untuk melakukan atau memulai menggunakan task file itu dengan cara importing. Dan yang tadi saya jelaskan mengenai task yang sudah terdapat di ArcGIS Pro, itu bisa dicari melalui folder resources task di folder instalasi ArcGIS Pro. Jadi biasanya itu terdapat di drive C, program files, ArcGIS Pro, resources, task, and US. Ini contoh dari task item yang sudah bawaan,
Dan ketika kita buka salah satu foldernya, terdapat task file. Oke, jadi untuk membukanya tadi ketika kita melakukan importing itu akan muncul di task folder di catalog pane dan kita bisa langsung membukanya dengan double klik atau klik kanan open. Ya. Ya, ini sekarang baru saya akan mendemokan tadi kecepatan ya. Di sini saya akan mendemokan bagaimana menggunakan ArcGIS Pro Task dengan kita mengambil contoh suatu alur pekerjaan yang simpel saja. Jadi di sini tugasnya adalah saya perlu membuat suatu bangunan, ya, poligon bangunan baru. Dan alur pekerjaannya langkah-langkahnya yang harus saya lakukan adalah pertama saya harus mencari wilayah pekerjaannya, lokasi wilayah pekerjaannya berdasarkan alamat atau berdasarkan nama wilayah pekerjaan. Lalu langkah selanjutnya yang harus saya lakukan adalah memilih wilayah tersebut, wilayah di mana saya bekerja. Dan juga saya harus mengcopy nama wilayah pekerjaan tersebut supaya nanti akan ditambahkan ke dalam atribut layer building yang akan saya buat. Lalu setelah saya memilih wilayah pekerjaan tersebut, saya harus membuat buildings-nya. Ya, jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3 atau lebih. Lalu selanjutnya setelah saya membuat building tersebut, saya akan menambahkan informasi atribut. Ya, di sini salah satu atributnya adalah nama dari wilayah pekerjaan saya. Yang tadi saya sudah copy, dan sekarang saya paste di langkah ini, dan tentunya saya memasukkan informasi atribut lainnya. Dan yang terakhir, jangan sampai lupa bahwa pekerjaan ini harus di-save. Ya. Ini kemungkinan bisa jadi banyak orang yang lupa gitu ya. Dan ini tentunya harus kita standarisasikan supaya tidak ada data yang hilang atau pekerjaan yang tersia-siakan. Oke, sekarang bagaimana ini terlihat di ArcGIS Pro? Oke, kita balik lagi, kita kembali ke ArcGIS Pro. Jadi melanjutkan yang tadi kita sudah membuka task pane, ya. Jadi task itu berada di sini, create buildings. Mungkin untuk memudahkan saja, saya bisa menutup panel-panel yang lainnya, sehingga saya hanya bekerja dengan satu panel yang di mana task itu akan kita buka ya, kita jalankan. Jadi untuk memulainya hanya double klik saja dan saya diperhadapkan pada langkah pertama. Oke, kalau misalnya tadi kita ingat alur pekerjaan yang harus saya lakukan, pertama adalah mencari lokasi pekerjaan saya. Jadi di sini saya bisa mencari berdasarkan alamat atau berdasarkan nama wilayah pekerjaan. Di sini sampel data yang saya gunakan adalah di kota Naperville di Illinois, di Amerika Serikat ya. Jadi di sini masih memakai bahasa Inggris. Contohnya di sini saya akan mencari Oak Cliff. Oke. Menunjukkan di sana, ketika saya double klik, ini adalah wilayah daripada Oak Cliff itu sendiri. Saya bisa lihat di sini. Sekarang saya next. Dan saya diminta untuk menyeleksi ya, melakukan seleksi wilayah pekerjaan tersebut. Dan kalau misalnya kita perhatikan, ketika saya melakukan selection, hanya layer poligon wilayah atau area wilayah tersebut yang terpilih. Sedangkan layer-layer lainnya, bangunan atau titik atau line bidang tanah tidak terpilih. Dan itu dimungkinkan dengan melakukan konfigurasi di task. Oke, setelah saya memilihnya, saya akan klik next. Selanjutnya saya akan saya diminta untuk mendigitasi ya, atau membuat poligon gedung. Jadi di sini mungkin secepat aja. Dan kalau misalnya kita lihat di peta ada beberapa layer, sedangkan di task hanya muncul satu layer yang diperbolehkan karena langkah ini adalah untuk membangun atau membuat suatu poligon gedung baru, maka opsi yang muncul di sini hanyalah layer building footprint. Dan ini juga dimungkinkan untuk dikonfigurasi dengan task. Oke, di sini secara cepat aja saya akan membuat beberapa building footprint ya. Mungkin pekerjaan saya sekarang sangat jelek. Ups. Oke, jangan terlalu jelek, jadi setidaknya kotak. Oke, dan ketika saya selesai, saya klik next. Dan langkah selanjutnya yang harus saya lakukan adalah memberikan atribut.
Oke. Sebelumnya tadi saya lupa menjelaskan, kalau misalnya kita perhatikan ketika kita sampai ke langkah tersebut, secara otomatis base map citra satelitnya muncul ya secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita back lagi tadi ke langkah kedua, awalnya tidak muncul, kita masuk ke langkah ketiga, dia otomatis muncul. Dan itu kita lakukan konfigurasinya dengan task. Oke. Setelah kita buat, sekarang tahapan atribut. Dan kalau misalnya kita lihat, seluruh poligon yang barusan saya buat sudah memiliki atribut nama wilayah. Ya, ini sesuai dengan alur pekerjaan yang tadi diminta, dan secara otomatis sudah teratribusi ke dalam atribut field-nya, nama wilayah tersebut. Oke, dan ini juga dimungkinkan dengan adanya task. Saya klik finish, dan saya diminta untuk melakukan save edits. Oke, jadi ini satu hal yang penting yang tidak boleh dilupakan ya. Tapi untuk sekarang saya klik no. Dan itu bagaimana caranya kita menggunakan task di ArcGIS Pro. Oke, saya akan kembali ke, ini saya tutup dulu. Saya akan kembali ke presentasi. Sekarang kita akan masuk ke yang lebih teknisnya, bagaimana cara membuat task. Ya, tadi saya sudah contohkan bagaimana cara menggunakannya. Sekarang saya mencontohkan bagaimana, atau saya menjelaskan bagaimana kita membuat task tersebut. Jadi hal yang pertama adalah tentunya kita mendesain task item. Ya, di sini ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Ya, ketika kita mendesain suatu task item, suatu workflow, yang pertama tentunya kita harus tahu alur pekerjaan daripada di organisasi kita ya. Jadi kita harus tahu alur pekerjaannya. Kalau misalnya kita tidak tahu alur pekerjaannya, langkah-langkahnya mungkin bukan hal yang baik untuk memulai membuat task ya. Yang pasti ketika kita ingin membuat task, kita sudah harus tahu dulu langkah-langkah yang diperlukan. Setelah kita tahu langkah-langkah yang diperlukan, sudah ada alur pekerjaan, pertanyaan kedua yang harus kita pertanyakan adalah apakah alur pekerjaan itu sifatnya repeatable atau pekerjaan itu akan diulang. Kalau misalnya pekerjaan itu hanya perlu dilakukan satu kali, ya percuma ya untuk kita membuat task. Untuk apa? Karena hanya akan digunakan sekali dan tidak akan digunakan lagi. Oke, setelah kita tahu bahwa pekerjaan itu sifatnya repetitif, hal selanjutnya yang kita ketahui, yang perlu kita ketahui adalah mengenai item-item yang akan kita gunakan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi kita perlu mengetahui mengenai mungkin peta-peta yang perlu kita gunakan, layer-layer yang perlu kita gunakan, tools yang perlu kita gunakan, dan juga kalau misalnya ada add-ins, itu juga perlu kita ketahui. Lalu yang tidak kalah penting adalah tentunya mengetahui usernya, penggunanya. Ya, ini balik lagi ke konsep yang komponen people tadi, kita harus mengetahui peranan dari masing-masing orang yang akan terlibat dalam pekerjaan tersebut. Kita juga selain daripada itu, kita juga perlu mengetahui level lisensi atau memerlukan extension tambahan dan juga permission. Jadi mungkin ada beberapa individu yang bertugas sebagai pembuat data, ya, mengedit data, ada yang mungkin tidak mengedit data, hanya sekedar validasi, dan hal-hal seperti itu perlu kita ketahui, dan juga environment, tempat pekerjaan itu akan dilakukan, apakah itu sifatnya online atau offline contohnya. Lalu setelah kita mendesain, memikirkan hal-hal tersebut, sekarang kita masuk ke dalam tahap pembuatan task. Jadi kalau misalnya kita ingat, task itu dibuat di dalam suatu task item, di mana task item itu nantinya akan memiliki langkah-langkah ya. Di dalam task akan memiliki langkah-langkah. Jadi langkah-langkah untuk membuat task itu sendiri, yang pertama kita membuat task item, lalu kita membuat task di dalamnya, dan di dalam task kita akan membuat langkah-langkah atau yang disebut sebagai task steps, dan di masing-masing langkah tersebut kita akan mengkonfigurasi dari sisi actions, views, dan contents. Selanjutnya kita akan bahas apa itu actions, views, dan contents. Oke, jadi secara umum mengenai hal-hal yang bisa dikonfigurasi dalam satu task step atau langkah,
Yang pertama, secara general kita bisa mengkonfigurasi dari sisi penamaan langkah tersebut ya. Ini yang balik lagi kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia kita bisa membuatnya dalam bahasa Indonesia. Lalu kita juga di sini memasukkan instruksi secara tertulis dan juga mendefinisikan step behavior. Nanti kita akan bahas apa itu step behavior. Lalu yang kedua yang bisa kita konfigurasi adalah action. Jadi di sini adalah comment atau tools yang digunakan pada langkah tersebut, atau mungkin meminta user input ya, get attributes. Lalu di sini juga kita bisa melakukan atau mengkonfigurasi selection. Lalu ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan, termasuk copy attributes dan verification. Lalu di view ini bisa dibilang untuk mengkonfigurasi tampilan daripada ArcGIS Pro sendiri. Jadi bagi yang belum tahu mungkin di ArcGIS Pro kita bisa membuka beberapa peta sekaligus. Jadi misalnya saya membuka peta 2 dimensi, lalu ada peta 3 dimensi, itu bisa saya buka secara sekaligus bersamaan, dan disinilah di view ini kita mengkonfigurasi bagaimana tampilan yang akan muncul di satu langkah tersebut. Lalu dari sisi kontennya, di sini adalah di mana kita mengkonfigurasi settingan-settingan dari layer tersebut, apakah layer tersebut mau dimunculkan atau tidak, seperti contohnya yang tadi base map citra satelit, lalu apakah layer tersebut selectable, editable, snappable, dan lain-lainnya. Oke, mengenai step behavior, jadi ini bisa dibilang adalah behavior untuk menjalankan step tersebut. Jadi terdapat beberapa behavior, bisa dibilang 4 ya. Jadi yang pertama adalah manual. Jadi manual ini memerlukan 2 kali klik, mouse klik ya, di mana mouse klik yang pertama itu untuk memulai operasi tersebut pada langkah tersebut, dan klik yang kedua adalah untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu selanjutnya ada auto run dan atau auto proceed, ya, di mana untuk hal ini memerlukan 1 klik. Kalau untuk auto run, klik yang diperlukan adalah untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi auto run ini akan secara otomatis menjalankan operasi, dan setelah selesai operasi tersebut, kita perlu melakukan klik untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Sedangkan di auto proceed adalah sebaliknya, kita perlu melakukan klik untuk memulai operasi tersebut, operasi pada langkah tersebut, namun secara otomatis akan melanjutkannya ke langkah selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah otomatis. Jadi di otomatis ini sama sekali tidak memerlukan klik. Jadi untuk menjalankan operasi tersebut dan untuk lanjut ke langkah selanjutnya itu dilakukan secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita lihat secara hierarki efisiensi, bisa dibilang dari mulai manual sampai ke otomatis, tentunya efisiensi itu meningkat karena mengurangi jumlah klik yang diperlukan. Oke, kalau kita berbicara mengenai step life cycle ya, ini sebenarnya nanti akan terkait dengan pembahasan sebelumnya, hanya saja ditampilkan dalam bentuk visual. Jadi untuk apa yang terjadi sebenarnya dalam satu langkah atau task step itu ada beberapa siklus, di mana ada yang terutama ya, itu adalah menjalankan suatu operasi tersebut, namun sebelumnya pun bisa dilakukan beberapa action ketika langkah itu mulai atau sebelum operasi dieksekusi. Dan selain itu juga ada action yang bisa kita konfigurasi setelah operasi dieksekusi. Jadi sebelum kita melanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu ini yang tadi kita bahas, kalau misal otomatis, itu akan secara otomatis menjalankan ini semua tanpa memerlukan interaksi dari manusianya atau penggunanya. Untuk auto run, dari awal dia akan menjalankan operasi sampai operasi tersebut selesai, kita klik untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Sedangkan auto proceed adalah kita memerlukan untuk melakukan klik untuk memulai operasi tersebut, dan untuk melanjutkannya itu akan dilakukan secara otomatis. Lalu yang terakhir adalah manual, di mana kita memerlukan 2 klik, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, untuk memulai eksekusi operasi dan untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Lalu opsi yang kelima sebenarnya ada opsional,
skip ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama bagaimana skip nanti atau behavior ini kita konfigurasikan. Oke, untuk selanjutnya saya akan mendemonstrasikan mengenai bagaimana cara membuat task. Kalau misalnya tadi saya sudah menunjukkan bagaimana menggunakan, sekarang kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana kita membuat task. Oke, kita akan menggunakan workflow yang sama, ya, seperti yang tadi saya tunjukkan. Kita akan membuat workflow ini dengan task. Oke, sekarang saya buka Adjust Pro saya kembali. Ini tampilannya akan saya munculkan, panel-panelnya, dan saya akan membuka task item yang tadi saya sudah gunakan. Namun sekarang kita akan membuat task baru ya. Caranya bagaimana? Kalau misalnya kita lihat di sini ada tombol hamburger, kita klik Edit in Designer. Oke, jadi ini adalah caranya kita membuat task. Oke. Oke, langkah selanjutnya kita membuat task. Jadi di sini ada tombol Create New Task, dan itu akan membuat task baru. Kita bisa kelompokkan juga. Oke, jadi yang pertama yang bisa kita atur adalah nama dari task tersebut. Di sini mungkin saya memberikan nama dengan menggunakan bahasa Indonesia, membuat bangunan baru. Lalu saya bisa menambahkan deskripsi, dan kalau kita lihat ini namanya langsung berubah ya, task-nya. Deskripsi ini mungkin ya kita ini untuk memberikan deskripsi daripada langkah tersebut atau task tersebut. Nambahkan informasi atribut. Di sini saya juga bisa melakukan formatting, entah itu bold, italic, underline, atau menambahkan link. Dan ketika kita lihat, itu akan muncul deskripsinya di sebelah bawah sini. Oke, sekarang kita sudah membuat task. Ketika kita buka, di sini kita akan membuat langkah-langkah yang diperlukan. Dan di sini belum ada langkah-langkahnya, maka yang perlu saya lakukan adalah membuka atau membuat new step. Ya, jadi langkahnya. Oke, di sini kalau misalnya kita lihat, ada 4 tab yang tadi saya sudah jelaskan, General, Actions, Views, dan Contents. Nanti kita akan pelajari sama-sama bagaimana mengkonfigurasi masing-masing hal tersebut sesuai dengan workflow yang tadi kita sudah gunakan. Oke, jadi yang pertama mungkin namanya akan saya ganti. Kalau misalnya kita ingat kembali, workflow yang pertama yang perlu saya lakukan adalah mencari lokasi wilayah pekerjaan saya. Mungkin di sini saya memberikan nama cari lokasi wilayah pekerjaan. Oke, dan langsung secara otomatis berubah. Lalu di sini saya juga bisa menambahkan tooltip, ya. Mungkin di sini langkah untuk mencari lokasi wilayah pekerjaan. Tooltip ini ketika kita mendrag ya kursornya ke atas ini, kita bisa lihat ada informasi tambahan di sana. Lalu instruction nantinya akan muncul di bawah garis ini ya sebagai instruksi tertulis. Masukkan misalnya contohnya nama wilayah pekerjaan Anda pada kolom di bawah. Oke, saya juga bisa melakukan formatting bold, italic, underline, atau menambahkan link. Misalnya contohnya untuk keterangan lebih lanjut dapat dibaca di sini. Nah, di sini saya bisa menambahkan link untuknya memberikan referensi. Contohnya di sini asriindonesia.co.id. Maka yang terjadi di sini kita bisa mengklik ya. Lalu ya hal keempat yang bisa kita lakukan adalah menambahkan informasi run proceed instruction. Nantinya instruksi itu akan muncul di bawah sini. Ini adalah untuk instruksi untuk melakukan running atau eksekusi komen atau tools tadi, atau melanjutkan ke langkah selanjutnya. Jadi di sini contohnya klik next step setelah menemukan lokasi wilayah pekerjaan Anda. Oke, dan di sini kalau misalnya kita lihat bersama-sama adalah step behavior yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi terdapat 4 dan yang kelima adalah optional. Jadi kita lihat sama-sama kalau misalnya saya klik kalau kita lihat manual,
maka terdapat dua tombol yang perlu kita pencet gitu ya, kita klik. Yang pertama run untuk mengeksekusi tools atau komen tersebut, dan lalu finish. Di sini finish karena tidak ada langkah selanjutnya, tapi di sini sebagai contoh terdapat langkah selanjutnya, maka di sini terdapat tombol next step untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Sedangkan auto run, kita melihat hanya ada satu tombol untuk melanjutkan ke langkah selanjutnya. Sedangkan auto proceed adalah tombol untuk melakukan eksekusinya. Sedangkan otomatis tidak ada tombol sama sekali, jadi semuanya dilakukan secara otomatis. Dan jika memang terdapat langkah-langkah yang mungkin tidak perlu pengguna untuk diperhadapkan, ya, tidak perlu dilihat, kita bisa membuat langkah tersebut sebagai hidden. Dan tentunya kita bisa menambahkan optional ya, jadi langkah tersebut bisa kita skip. Oke, untuk yang sekarang kita selesai untuk tab general. Sekarang saya akan mulai mengkonfigurasi action. Oke, action ini kalau misalnya kita lihat ke workflow yang tadi adalah saya perlu mencari lokasi ya, dan mencari lokasi itu dengan tools yang ada di sini ya, locate, dan bagaimana caranya saya memasukkan tools tersebut atau komen tersebut ke dalam task. Jadi yang bisa saya lakukan adalah di sini saya klik edit. Sini saya pilih command dan saya bisa mencari fungsi yang saya perlukan. Oke, di sini. Lalu saya bisa klik OK. Tapi cara kedua, cara selainnya yang mungkin menurut saya sebenarnya lebih simpel adalah kalau misalnya kita bisa lihat di sini ada tombol record. Jadi ketika kita klik record, itu akan merekam apa yang kita lakukan, apa yang kita klik atau tools, komen apa yang kita klik. Jadi contohnya di sini saya ingin memiliki command locate, ketika saya klik maka itu langsung terkonfigurasi dan muncul di task pane. Oke. Lalu di bawah sini adalah action-action tambahan yang bisa kita lakukan sebelum eksekusi dimulai atau setelah eksekusi atau ketika step itu dilakukan. Oke, untuk sekarang di locate ini saya pun bisa mengatur ya, mengkonfigurasi preset parameternya. Jadi kalau mungkin untuk locate ini seperti locate tools pada umumnya, kita bisa melakukan atau melakukan pencarian dengan memanfaatkan beberapa locate provider atau geocoding service. Jadi di sini saya terdapat 3, di mana subdivision ini adalah layer wilayah saya yang terdapat di peta. Jadi di sini subdivisions. Lalu ada XY provider, ArcGIS World Geocoding Services melalui ArcGIS Online. Dan di sini karena saya sebagai contoh aja, saya bisa mengatur parameter di sini untuk mengenable-nya atau mendisable-nya, atau saya biarkan sedemikian, seperti demikian ya. Jadi tergantung pengaturan terakhir dari pengguna ArcGIS Pro. Dan di sini saya sebagai contoh saja saya ingin menggunakan layer subdivision saya atau wilayah pekerjaan saya. Saya mengatur dan itu adalah bagaimana kita mengkonfigurasi actions, ya, tab actions. Lalu selanjutnya yang bisa saya lakukan adalah mengkonfigurasikan view. Di sini seperti yang tadi saya jelaskan, di mana ArcGIS Pro bisa membuka beberapa peta sekaligus, 2 dimensi, 3 dimensi, dan layout. Di sini kita mengatur untuk langkah ini, bagaimana tampilan yang kita inginkan. Jadi kalau di sini sebagai contoh saya memiliki 2 item ya, di mana satu adalah map, satu adalah layout-nya. Tapi sebagai contoh di sini misalnya saya membuat satu peta baru, dan itu bisa peta 2 dimensi atau peta 3 dimensi ya, local scene atau global scene. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini di ArcGIS Pro kita bisa memiliki beberapa peta sekaligus, dan di view kita bisa mengkonfigurasi peta mana yang ingin ditampilkan ya. Jadi untuk sekarang kalau misalnya kita lihat sama-sama, terdapat 2 peta yang dibuka, namun yang aktif saya atur adalah peta yang pertama. Kalau misalnya saya mengganti, saya ingin mengaktifkan yang di sini, maka peta kedua yang muncul, peta pertama. Oke. Namun untuk sekarang saya hanya menggunakan satu peta. Jadi yang ini saya bisa hapus kembali.
Lalu kita lanjut ke tab contents. Oke, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, di tab contents ini kita mengatur settingan daripada layer-layer tersebut, dari visibilitasnya, dari selectable-nya, editable, atau snappable. Jadi kalau misalnya kita untuk memulai gitu ya, pengaturannya ini sama dengan yang tadi, di mana kita bisa memberikan centang, atau kita disable, atau kita biarkan seperti apa adanya. Untuk langkah pertama ini, saya akan mengenable subdivision supaya visible dan juga selectable. Oke. Untuk sekarang, untuk langkah pertama, saya selesai mengkonfigurasi. Oke. Masuk ke langkah kedua. Oke, di sini langkah kedua. Kita akan konfigurasi juga bersama-sama. Di sini kalau misalnya kita balik lagi ke alur pekerjaan yang kedua tadi, di sini saya harus memilih wilayah pekerjaan. Jadi mungkin di sini saya memberi nama pilih wilayah pekerjaan. Oke, saya kosongkan yang lainnya dulu untuk mempercepat waktu, dan actions ini tentunya saya perlu melakukan selection, dan melakukan selection itu dengan menggunakan select command. Jadi, ketika klik di sini, maka itu akan muncul di sini sebagai command. Oke, tidak ada konfigurasi yang perlu dilakukan. Lalu kalau misalnya kita ingat di langkah kedua ini, kita harus mengcopy nama daripada wilayah pekerjaan tersebut. Lalu bagaimana cara melakukan tersebut? Melakukan hal tersebut, ketika kita sudah melakukan selection nantinya, yang kita inginkan adalah kita mengcopy nama dari wilayah pekerjaan yang telah kita select, yang telah kita pilih. Jadi caranya adalah saya mengcopy atribut, copy attributes from dari mana? Dari feature atau record yang sedang terpilih. Yang pertama dari tabel layer wilayah pekerjaan saya, atau di dalam hal ini subdivisions. Lalu atribut mana yang ingin saya tambahkan? Jadi yang ingin saya tambahkan adalah nama. Jadi nantinya akan mengcopy atribut di field nama dari layer subdivision ke dalam variabel yang saya buat. Misalnya di sini saya akan masukkan ke dalam variabel nama wilayah dan selesai. Nantinya akan saya tunjukkan bagaimana kita melakukan pasting ya di langkah keempat. Tapi untuk yang sekarang kita lanjut dulu. Di views saya oke dengan konfigurasinya, kita lanjut ke contents. Jadi contents kalau misalnya kita lihat di demo sebelumnya, hanya layer subdivision yang bisa dipilih, atau layer wilayah pekerjaan ya. Jadi di sini semuanya masih netral ya dalam posisi awal, namun saya bisa mengambil konfigurasi layer atau settingan layer tersebut dari langkah sebelumnya dengan cara mengklik previous step. Ini akan mengambil pengaturan dari langkah sebelumnya, dan sekarang saya ingin membuat subdivision, layer subdivision ini menjadi satu-satunya layer yang dapat dipilih. Untuk melakukan hal itu, saya bisa melakukan klik di sini, disable, namun cara lainnya adalah saya mengklik kanan, only make this selectable. Maka layer-layer lainnya tidak akan bisa dipilih oleh pengguna nantinya. Oke, saya selesai. Untuk langkah yang ini, kita akan membuat langkah baru. Langkah ketiga adalah membuat bangunan. Oke, jadi di sini saya bisa memberikan nama digitasi bangunan. Oke, lalu saya lanjut untuk membuat poligon. Di sini ya, tools yang saya perlukan adalah create features. Oke, dengan menggunakan record yang sama, saya klik create features dan itu nanti akan muncul. Dan kalau kita lihat di sini muncul semua layer yang bisa kita create. Sedangkan kalau misalnya di demo yang tadi kita sama-sama lihat, saya hanya ingin menunjukkan building footprint, sehingga pengguna nantinya tidak perlu pusing, hanya satu layer yang mereka perlu lihat seperti itu ya. Dan bagaimana saya melakukannya? Saya melakukan editing atau konfigurasi di komen tersebut. Di sini saya bisa melakukan filtering. Jadi contohnya di sini building footprint. Oke, di sini langsung muncul hanya satu layer, dan oke,
Lalu saya sekarang views saya oke dengan konfigurasinya. Kita lanjut ke konten. Jadi kalau bisa kita ingat kembali ya dalam langkah membuat atau mendigitasi bangunan, secara otomatis ada layer yang muncul, yaitu base map citra satelit. Dan di sini saya akan aktifkan. Lalu mungkin di sini subdivision saya biarkan. Lalu hal-hal lainnya mungkin saya reset dulu ya. Jadi reset untuk memulai dari awal. Di sini saya enable, subdivision saya enable, lalu building footprint ya, tentunya building footprint ini harus visible, selectable, editable, dan mungkin kalau misalnya memang diperlukan snappable. Lalu snappable di sini jangan lupa kita perlu menyalakannya. Yang untuk sekarang ini off, kita nyalakan, lalu kita nyalakan juga fungsi dari snappable tersebut. Oke, sekarang saya cukup untuk langkah ini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Ya, langkah selanjutnya jadi kita membuat, satu hal lagi. Kalau misalnya tadi kita lihat di langkah selanjutnya adalah kita perlu menambahkan informasi atribut, sehingga yang perlu saya lakukan di langkah ini adalah untuk melakukan selection terhadap fitur-fitur atau poligon-poligon yang sudah saya buat. Jadi untuk melakukan itu, oke, kita lanjut dulu ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah untuk menambahkan informasi atribut. Jadi sini saya bisa menamakannya, tambahkan atribut bangunan. Lalu saya ke actions. Jadi kalau actions ini untuk membuka atribut, di sini ada pilihannya, ya, attributes. Saya bisa klik dan itu nanti langsung terkonfigurasi. Dan ini yang tadi saya bilang, saya ingin bahwa ketiga hal ini secara otomatis terseleksi. Lalu bagaimana saya melakukannya? Itu dengan menambahkan additional action ketika memulai step. Jadi di sini ketika kita add action, selection, kita melakukan, kita pilih opsi yang kedua, select feature atau record atau data polygon feature layer yang kita buat dalam task ini. Lalu nanti akan secara otomatis menseleksi fitur-fitur yang telah kita buat. Oke. Lalu satu hal yang tidak boleh kita lupakan di langkah ini, kita harus mengisi ya secara otomatis subdivision atribut tadi atau wilayah pekerjaan tadi secara otomatis. Lalu bagaimana saya melakukannya? Itu akan saya lakukan ketika saya memulai langkahnya. Jadi di sini saya juga akan add action calculate field. Jadi kalau bisa dilihat calculate field ini sama dengan tools calculate field yang biasa digunakan di ArcGIS Pro atau ArcMap. Di sini saya akan menambahkan input selection-nya adalah feature atau record yang saya buat di task ini. Lalu input table-nya adalah building footprint, di mana kita akan menambahkan atribut di field subdivision name. Kalau kita lihat ini adalah opsi-opsi field yang bisa kita pilih. Namun kalau misalnya kita lihat di sini ada satu field hashtag nama wilayah hashtag. Ini adalah variabel yang tadi kita buat di langkah nomor 2. Oke, dan saya juga bisa melakukan filter hanya menunjukkan atau menampilkan variabel-variabel yang sudah saya buat di dalam task. Oke, jadi yang saya lakukan di sini adalah untuk field subdivision name di layer building footprint, tambahkan informasi dari variabel nama wilayah. Dan ketika saya sudah selesai, nantinya akan secara otomatis menambahkan informasi wilayah pekerjaan. Saya klik done, dan saya bisa lanjut ke konfigurasi selanjutnya, view saya oke, dan di sini adalah konten. Jadi kalau misalnya di konten, kita lihat di demo sebelumnya, layer base map-nya akan mati, sehingga di sini saya akan matikan, dan yang lainnya saya oke. Kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah terakhir yang perlu kita lakukan adalah untuk menyimpan hasil editannya ya. Jadi ini jangan dilupakan juga, kita simpan hasil edit. Oke, yang lainnya saya biarkan dulu. Di sini kita akan melakukan edit. Oke, melakukan save.
Jadi saya bisa menggunakan fungsi record tadi, saya klik komennya secara otomatis. Lalu kalau misalnya kita lihat di demo sebelumnya, untuk langkah save ini, save edits ini dilakukan secara otomatis. Maka yang akan saya lakukan di sinilah mengganti state behavior itu menjadi otomatis. Oke, sekarang kita lihat, untuk sekarang saya sudah membuat ya workflow yang tadi saya sudah tunjukkan, kita sudah membuat task-nya. Sekarang mari kita lihat satu persatu. Dipilih di langkah kedua ini mungkin saya menginginkannya sebagai auto-run. Digitasi bangunan, oke. Dan untuk beberapa komen atau tool, state behavior ini akan secara otomatis diatur ya, jadi kita tidak bisa mengganti. Di sini kalau kita lihat gray out, dan memang untuk beberapa tools atau komen dia secara otomatis akan mengatur behavior tersebut. Sama juga untuk tambahkan atribut bangunan, dan di sini otomatis. Oh, dan saya akan melakukan, saya akan menghidden ya untuk langkah yang kelima ini save edits. Dan itu bagaimana cara membuat task. Sekarang mari kita coba testing ya. Jadi kalau di sini saya hapus dulu fitur yang tadi sudah saya buat di demo sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai dengan task yang barusan kita buat. Oke, sekali lagi untuk mempersimpel tampilan saja, saya tutup panel yang lain. Kita akan bekerja dengan task pane. Oke, langkah pertama yang saya perlu lakukan adalah mencari wilayah pekerjaan. Oke, Oak Cliff, ya ini wilayah pekerjaannya. Atau kalau misalnya tadi karena saya sudah di wilayah pekerjaan saya bisa melakukan skip. Lalu langkah kedua adalah saya perlu melakukan selection. Oke, kita lakukan selection. Ini sama ya, jadi hanya layer wilayah pekerjaan yang terselect, sedangkan layer-layer lainnya tidak terselect. Oke, next step. Sekarang kita lihat ketika masuk ke langkah ketiga, otomatis base map-nya muncul, lalu hanya ada satu layer yang bisa kita lakukan create features. Oke, di sini saya kembali contohkan, saya mendigitasi. Oke, sekali lagi digitasinya jelek, tidak apa-apa. Ya, untuk kebutuhan demo, lalu saya lanjut di sini. Jadi ketiga fitur tadi sudah secara otomatis terselect dan secara otomatis juga informasi wilayah pekerjaan tersebut sudah ditambahkan. Lalu saya bisa menambahkan informasi-informasi lainnya. Saya klik apply, saya akan klik finish, dan secara otomatis akan meminta saya untuk menyimpan. Oke, jadi workflow yang barusan kita buat sudah kita buatkan tasknya ya, jadi sesuai dengan alur pekerjaan yang kita mau. Sekarang saya klik no dulu, dan itu bagaimana cara membuat task ya. Sekarang kita kembali ke materi presentasi. Saya mohon maaf sebelumnya, memang keterbatasan waktu, maka saya berusaha untuk cepat. Ini sudah lebih dari 1 jam ya. Jadi saya mohon maaf sebelumnya, tapi kita lanjutkan sedikit. Oke, tadi kita saya sudah menunjukkan bagaimana cara membuat task. Namun pada realitanya, alur pekerjaan yang tadi itu bisa dibilang hanya fiksi ya, hanya terlalu simple. Itu adalah simplified version. Sedangkan di dunia nyata ada beberapa hal lainnya yang perlu kita lakukan untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan oleh pengguna. Jadi contohnya kesalahan-kesalahan yang common adalah lupa untuk menambahkan informasi di dalam atribut table-nya, atau salah memasukkan informasi pada atributnya, atau mungkin salah dalam memilih fitur. Ya, kalau misalnya tadi contohnya untuk memilih fitur wilayah pekerjaan, mungkin saya memilihnya, nanti akan saya demokan ya, mungkin saya pilihnya salah, nanti akan ada keluar warning. Atau kesalahan selanjutnya adalah kadang lupa memasukkan ID pekerjaannya ya, jadi mungkin ada nomor pekerjaan yang harus dimasukkan, diinput ke dalam fitur tersebut, kadang lupa pengguna. Lalu kadang juga pengguna salah dalam melaporkan waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kalau misalnya bisa digambarkan workflow-nya yang lebih kompleksnya seperti ini, langkah pertama adalah untuk memasukkan work ID, jadi user akan menginput, lalu waktu pekerjaan akan dimulai, ya, jadi penghitungannya akan dimulai, lalu masuk ke langkah yang seperti sebelumnya, mencari lokasi, menyeleksi
wilayah pekerjaan, membuat bangunan. Lalu yang tidak kalah penting adalah ketika kita membuat poligon bangunan tersebut, kita lakukan validasi topologi. Ketika ditemukan suatu error, maka kita perlu atau pengguna perlu membenarkan kesalahan tersebut, mungkin itu memindahkan fitur atau membuat fitur baru, lalu kita validasi lagi topologinya, kita masuk ke langkah selanjutnya attributing-nya, dan di sini pun kita melakukan validasi dari sisi atributnya. Dan tentunya jika ada kesalahan atribut, pengguna membenarkannya, lalu kita save edits, dan kita selesai pekerjaannya. Sehingga waktunya juga tercatat sebagai selesai. Lalu mungkin pertanyaannya, bisa nggak ya kira-kira dengan workflow yang kompleks seperti ini, kita lakukan di task? Jawabannya, tentu saja bisa. Oke, di sini saya tunjukkan secara singkat bagaimana hal tersebut bisa diakomodir oleh task. Oke, kalau misalnya kita buka di task yang tadi, di sini saya sudah buatkan create buildings advance. Oke, kalau misalnya kita recall, kita mengingat alur pekerjaan yang tadi, di sini pengguna harus memasukkan nomor pekerjaan atau work ID. Di sini saya contohkan saja, saya masukkan work ID. Oke, sebelumnya kalau misalnya contoh saya tidak memasukkan work ID apa-apa, ketika saya klik next step, maka akan muncul warning ya. Jadi ini kita bisa atur di task supaya pengguna bisa atau harus ya mengharuskan pengguna untuk melakukan input. Lalu langkah kedua untuk mencari lokasi, karena saya sudah di lokasi, saya skip. Lalu melakukan selection wilayah pekerjaan, ya behavior masih sama, hanya layer wilayah pekerjaan yang bisa diselect. Next step. Oke, saya kembali dulu ke yang sebelumnya. Mungkin terkadang ada kesalahan ya, human error. Tadi kalau misalnya yang harusnya saya memilih satu wilayah pekerjaan, mungkin di sini saya contoh, saya memilih di sini tiga wilayah. Apa yang akan terjadi ketika saya melakukan next step? Akan memunculkan warning ya. Jadi tidak bisa menambahkan 3 atribut sekaligus ke dalam satu variabel yang sama, sehingga yang harus saya lakukan adalah please only select one subdivision. Saya hanya boleh memilih satu wilayah. Oke. Next step, base map-nya muncul, hanya satu layer yang muncul. Di sini saya akan kembali melakukan digitasi. Oke, mungkin yang ini saya hapus dulu yang sebelumnya. Ya, tadi saya lupa menghapus. Oke, di sini kita kembali membuat secara cepat saja, dan di sini bukan 3 bangunan, saya akan membuat beberapa bangunan untuk semuanya mungkin ya, untuk menunjukkan nanti apa sebenarnya ya, yang saya ingin tunjukkan. Oke, 2 bangunan lagi. Oke. Ya, ini digitasi yang secara cepat ya, berantakan. Namun saya sudah selesai membuat bangunannya, melakukan digitasi. Sekarang saya next step. Selanjutnya adalah validasi topologi. Dan kita lihat ada beberapa kesalahan yang terjadi di sini di poligon-poligon yang telah saya buat. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini ada warning address must be contained within the building. Oke, jadi kalau misalnya kita zoom sedikit di sini, ini adalah titik address point-nya yang berada di luar poligon gedung. Jadi terdapat kesalahan di sana, di mana harusnya titik tersebut berada di dalam poligon bangunan. Lalu di sini juga terdapat error, di mana di sini tidak ada ya, kalau misalnya kita lihat tidak ada address point tadi. Jadi di sini warningnya adalah building must contain an address point. Lalu kita sama-sama dengan menggunakan task, kita akan membenarkan ya kesalahan-kesalahan tersebut. Jadi untuk kesalahan yang pertama yang saya perlu lakukan karena sudah ada address point-nya, saya hanya perlu memindahkan address point tersebut ke dalam poligon gedung. Untuk error yang kedua, di sini juga sudah tersedia tools create features. Di sini saya pilih layer yang saya perlukan, address points, lalu saya tambahkan di sini. Oke, jadi dalam satu task, satu langkah kita juga bisa memiliki ya beberapa tools secara sekaligus. Sekarang saya sudah memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut. Saya akan lakukan validasi kembali. Kita akan lihat sama-sama. Oke,
Jadi errornya sudah terbenarkan, tidak ada muncul warning lagi. Sekarang saya bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu attributing, ya, menambahkan informasi atribut. Oke, di sini layer base map-nya sudah mati lagi, dan fitur-fitur yang saya buat tadi sudah juga terseleksi secara otomatis. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi ada 7 bangunan yang sudah saya buat, di mana masing-masing bangunan tersebut sudah memiliki informasi work ID yang saya masukkan di awal dan juga nama dari wilayah pekerjaan tersebut. Dan juga address point sudah memiliki work order ID. Jadi kita bisa men-track, ya, fitur ini sebenarnya dibuatnya dengan pekerjaan yang mana. Oke, sekarang saya klik finish. Ups, muncul satu warning lagi. Oke, jadi warningnya di sini, please assign number of stories. Oke, saya diminta untuk memasukkan informasi mengenai jumlah lantai bangunan untuk bangunan-bangunan yang saya buat. Oke, kalau gitu saya akan langsung membenarkan, saya select semua bangunannya, saya tambahkan informasi atribut, klik apply, kita lihat sama-sama apakah oke, sudah terkoreksi, dan di sini diminta untuk melakukan save, ya, jadi save edits. Untuk sekarang saya no. Jadi itu bagaimana workflow yang kompleks tadi bisa juga diakomodir oleh task di ArcGIS Pro. Oke, mohon bersabar sedikit, presentasi sudah di penghujung acara. Oh, satu hal lagi yang saya belum tunjukkan, ya, terkait timestamp. Mohon maaf. Timestamp, ya, jadi untuk mengetrack gitu, ya, waktu yang diperlukan oleh pengguna untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Jadi kalau misalnya tadi saya belum jelaskan, di sini terdapat satu table yang kalau misalnya kita buka akan menampung informasi dari pekerjaan yang dilakukan, ya. Jadi pengerjaannya akan disimpan ke dalam satu tabel di mana terdapat informasi mengenai user ID-nya, project name-nya. Di sini kenapa ada project name? Karena satu tabel task history ini dapat menampung beberapa pekerjaan atau task di beberapa project, ArcGIS Pro project. Ada task item ID, task item name, ya. Lalu informasi yang saya perlukan adalah di sini. Start time dan end time. Jadi kita bisa memonitor berapa waktu yang diperlukan saya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya. Barusan saya memerlukan waktu sekitar, dan untuk task-nya completed. Ya. Jadi nilai 1 itu completed, nilai 0 mungkin tidak complete. Dan tentunya dengan informasi-informasi ini sangat berguna untuk kita bisa melakukan review performance, ya, kinerja pekerjaan. Dan selanjutnya akan saya tunjukkan bagaimana kita bisa memanfaatkan matriks tersebut dalam suatu kita tampilkan dalam sesuatu yang lebih sifatnya informatif. Jadi task history tadi dapat kita buat sebagai chart, ya, sehingga secara visualnya sudah lebih baik, kita bisa menampilkannya dalam bentuk chart lebih mudah. Dan untuk mengenable task history tadi itu sifatnya optional. Tadi saya belum tunjukkan di ArcGIS Pro, cuman itu bisa kita lakukan dengan membuka tab project, lalu ke option. Jadi ada settingannya di option, setelah kita klik option, nanti ada muncul task. Mungkin saya akan tunjukkan saja, ya, supaya lebih dapat gambaran. Jadi di sini tab project, options, oke, di sini ada task, dan di sini ada opsi untuk mengenable task history. Lalu juga kita bisa mengatur di mana kita menyimpan tabel task history tersebut, apakah itu di file geodatabase atau enterprise geodatabase, dan juga memberikan nama daripada tabel tersebut. Oke. Kembali kepada presentasi. Oke, yang selanjutnya bagaimana mendistribusikan task. Jadi ada 3 metode bisa dibilang. Yang pertama tadi saya sudah sempat menyebutkan, task item bisa kita ekspor ke dalam bentuk task file. Dan tentunya kita bisa distribusikan, mungkin kita kirimkan via email, via USB, atau via internet. Namun yang kedua yang bisa kita lakukan adalah men-share-nya dalam, atau kita upload, ya, melalui ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise Portal. Jadi user bisa login ke ArcGIS Online atau ArcGIS Enterprise Portal dan mendownloadnya sendiri.
metode yang ketiga adalah kita men-share task item bersamaan dengan RJS Pro project-nya. Jadi RJS Pro project kita bisa melakukan packaging, di mana ketika kita sudah mempackage itu, task item juga akan termasuk ya di dalam RJS Pro project package tersebut. Dan tentunya ini adalah metode yang direkomendasikan karena dengan mempackage Pro project, semua resources, peta, layer, dan tools-toolsnya juga akan terpackage. Oke, ini contoh bagaimana melakukan share via RJS Online. Oke, lalu kapan kita tidak menggunakan task ya? Jadi task ini tidak ditujukan untuk alur pekerjaan yang membutuhkan waktu pengerjaan yang lama ya, mungkin beberapa hari, beberapa minggu. Task bukan untuk tujuan itu. Kalau misalnya di awal tadi kita membahas, task itu diperuntukkan untuk pekerjaan yang sifatnya dapat diselesaikan dalam beberapa menit atau beberapa jam. Lalu yang kedua, jangan gunakan task kalau misalnya resources yang diperlukan itu selalu berganti-ganti. Mungkin karena belum ada workflow yang jelas ya, jadi peta yang diperlukan itu mungkin masih berubah-ubah, layer yang diperlukan itu masih berubah-ubah. Jangan gunakan task. Lalu task ini bukan diperuntukkan untuk micromanagement tool ya, jadi ini tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan lainnya. Ketika kita menjalankan task, pengguna masih bisa melakukan hal-hal lainnya di luar task ya. Dan task ini tidak menggantikan peran daripada geoprocessing models. Jadi kalau misalnya model, script itu fungsinya untuk otomasi, sedangkan task sifatnya adalah sebagai panduan yang interaktif. Oke, kita berada di penghujung acara. Sebelum saya mengakhiri, saya akan melakukan satu poll lagi. Dan silakan diisi. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana perasaan Anda setelah mengetahui tentang RJS Pro Task ini? Yang pertama, mungkin saya sebenarnya sudah menggunakan task, ya, saya sudah pengguna lama. Yang kedua, mungkin, wow, ini sesuatu yang baru, dan saya akan langsung mulai mengeksplorasi. Yang ketiga, pilihan yang ketiga adalah saya membutuhkan informasi tambahan, ya. Yang keempat, ini menarik, tapi tidak relevan dengan pekerjaan saya mungkin. Atau yang kelima, ini benar-benar tidak sama sekali applicable dengan situasi saya. Oke, saya akan launch poll-nya. Oke, saya berikan waktu beberapa saat. Oke, sebentar lagi, dalam waktu 5 detik, saya berikan 5 detik lagi. Oke, dan poll akan saya tutup. Kita lihat hasilnya sama-sama. Oke, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, oke, hampir 50% masih membutuhkan informasi tambahan. Oke, tentu saja yang barusan saya paparkan itu masih sifatnya apa ya? Hanya demonstrasi ya, dan dengan waktu yang terbatas tentunya saya juga terburu-buru menyampaikannya. Jadi wajar kalau misalnya memerlukan informasi tambahan, nanti silakan menghubungi Esri Indonesia, menghubungi saya. Lalu sebagian besar, hampir 40% merasa ini sesuatu yang wow, dan akan langsung mulai menggunakannya atau mengeksplorasinya ya. Lalu sebagian kecil adalah opsi-opsi lain. Oh, ada yang sudah menggunakan, sekitar 4%. Wah, ini hal yang baik tentunya. Mungkin ini bisa menjadi sesuatu hal yang baik ya, mungkin bisa share juga, sharing pengalaman bagaimana task itu digunakan untuk membantu workflow management di organisasi Anda. Oke, tapi untuk sekarang saya cukupkan, saya akan kembali ke presentasi sedikit. Oke, untuk menyimpulkan, jadi task ini balik lagi untuk mengimplementasikan best practice workflow ya, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, untuk mengurangi mungkin kebingungan dari pemilihan tools, meningkatkan kualitas dan konsistensi tentunya, dan RJS Pro Task ini difungsikan sebagai panduan ya, yang sifatnya adalah instruksi, tutorial, dan dinamis, jadi tetap ada interaksi oleh pengguna. Lalu juga menggunakan bahasa yang bisa disesuaikan dengan organisasi Anda. Lalu task juga dapat Anda distribusikan melalui 3 metode yang tadi saya sudah jelaskan, bisa diekspor ke dalam task file, atau kita upload ke RJS Online atau portal, atau di
masukkan ke dalam Pro package. Oke, untuk resources tambahan, jika Bapak Ibu di sini, para hadirin webinar, ingin mempelajari lebih lanjut mengenai task, dapat dicari aja di dokumentasi online ArcGIS Pro, ya. Nanti materi webinar ini juga akan kita bagikan berikut dengan rekamannya di website Esri Indonesia dan juga di YouTube channelnya Esri Indonesia. Lalu bisa juga untuk mempelajari task ini di recorded session dari user conference yang dilakukan oleh Esri sebelumnya. Di Esri UC 2020 ini pun ada satu sesi yang membahas mengenai task. Lalu materi-materi training, ya, terdapat beberapa materi training yang bisa dilakukan. Dan juga tentunya video-video, baik itu di akun YouTube-nya Esri, di website Esri atau di akun YouTube Esri. Lalu juga bisa mencari sampel-sampel task yang sudah diupload oleh komunitas GIS secara global di ArcGIS Online. Terdapat banyak task, contoh-contoh task yang sudah diupload di sana, dan juga beberapa buku yang bisa dipelajari. Oke, mungkin sekian dari saya untuk webinar kali ini. Sekali lagi saya mohon maaf atas materi yang sangat banyak ya, dengan waktu yang terbatas. Ini kita sudah telat hampir 20 menit ini. Sudah lebih dari 20 menit. Sekali lagi saya mohon maaf. Jika ada nantinya pertanyaan-pertanyaan lanjutan, silakan menghubungi saya. Email saya tercantum di sana, isalim@esriindonesia.co.id. Dan dengan ini saya tutup sesi webinar ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan selamat siang.